Di awal film diperlihatkan seorang gadis kecil bernama Mary, seorang anak yang hidup sama pamannya. Mary menganggap sekolah dan teman-teman seusianya itu sebagai sesuatu yang gak menarik dan sangat membosankan. Terdengar sedikit tengil tapi cukup menarik untuk mengetahui alasannya. Mary dan pamannya yang bernama Frank tinggal di sebuah kota kecil di salah satu negara bagian Amerika. Selain pamannya, dia juga punya teman baik yaitu Fred si kucing orange dan Roberta tetangganya. Mary adalah seorang anak yang sekolah dari rumah atau homeschooling. Nah, hampir setiap harinya Frank berusaha membujuk Mary untuk mau pindah ke sekolah tatap muka layaknya sekolah pada umumnya. Dan setiap hari juga Mary menolak tawaran itu. Namun setelah melalui percakapan yang rumit, untungnya bujukan Frank pada pagi itu berhasil membuat Mary merubah pikirannya. Hari ini adalah hari pertama Mary masuk sekolah. Layaknya sekolah dasar pada umumnya, guru melemparkan beberapa pertanyaan seperti 1 tambah 1, 2 tambah 2, dan lain sebagainya. Semua murid sangat energik dan antusias, tapi Mary malah terlihat bosan dan hanya tidur di kelas. Hingga dia mengatakan, 3 plus 3? Really? Karena perkataannya terdengar menantang dan menjengkelkan, Mary pun mendapat hukuman oleh gurunya. Ia diminta menjawab beberapa pertanyaan yang cukup rumit untuk seusianya. Namun Mary menjawab pertanyaan itu dengan sangat mudah, malah kayak nggak mikir sama sekali. Sampailah pada sebuah pertanyaan yang sangat kompleks, yaitu perkalian bilangan. 7 multiplied by 135. 1,695. Gurunya nggak percaya pun langsung ambil kalkulator buat mastiin jawaban Mary itu. Dan yap, jawabannya benar beserta dengan akar-akarnya. Dan ini adalah hari kedua Mary masuk sekolah. Pagi itu kepala sekolah datang untuk menyambut semua murid-muridnya. Namun di sini Mary berulah. Ia membentak kepala sekolah dan memintanya menelpon Frank untuk menjemputnya sekarang juga. Call Frank and tell him to get me out of here. Mary, She's the boss. Mrs. Davis is our principal. Hal ini pun membuat Frank harus datang dan meminta maaf ke sekolah tersebut. Sesaat sebelum Frank dan Mary meninggalkan sekolah itu, gurunya bernama Bunny menghampiri mereka dan mengatakan, Sorry to yell at you and then chase you down. It's okay, Mary's I think teacher. your daughter, I think Mary might be gifted. Sedikit basa-basi hingga gurunya mengatakan bahwa Mary memiliki bakat yang sangat hebat dalam matematika. Seketika Frank pun langsung menyangkal dan mengatakan bahwa itu adalah sebuah teknik bilangan yang berasal dari Nazi Jerman, yaitu sebuah teknik yang bernama Trachtenberg, sambil menolak pernyataan ibu guru itu. Sesampainya di dok kapal tempat Frank bekerja tentunya, Mary pun kembali meminta kepada pamannya itu untuk mengeluarkannya dari sekolah dengan mengatakan sebuah alasan, yaitu ia mendapat masalah hanya karena menjawab pertanyaan. Frank langsung membantah dan mengatakan bahwa Mary mendapat masalah bukanlah karena menjawab pertanyaan, melainkan karena ia telah meneriaki kepala sekolah. Tidak sampai di sana, Frank pun melakukan riset melalui Google, yaitu tentang berapa banyak anak yang pernah meneriaki kepala sekolah, dan hasilnya adalah None. sebenarnya bukan tanpa alasan Frank meminta Mary untuk pindah ke sekolah umum. Namun karena pamannya ini merasa kemampuan Mary itu terlalu jauh dari anak-anak seusianya. Frank gak mau Mary terjebak layaknya ibunya dulu. Mary pun juga harus belajar tata krama dan bersosial dengan anak-anak seusianya. Dan ini adalah hari ketiga Mary masuk sekolah. Sedikit lebih sopan dari sebelumnya, tapi nggak banyak. Hari ini adalah kelas storytelling. Mary pun menceritakan tentang kucingnya Fred. Terlihat gurunya Bunny sangat menikmati cerita tersebut. He is a smart cat. Just one eye. Nah, setelah itu masing-masing murid pun diberikan lembaran soal. Namun Mary dapat menyelesaikan semua pertanyaan yang ada di soal itu, bahkan ketika gurunya masih menjelaskan. Dan pada akhirnya pun Mary diberikan ekstra soal yang telah dibuat oleh gurunya khusus untuknya sendiri. Okay, I thought you might finish quickly, so a little something extra. Sepulang sekolah, Bunny yang masih penasaran pun mencari tahu tentang asal-usul Mary. Sampai pada akhirnya Bunny menemukan sebuah artikel yang membahas tentang seorang jenius matematika, yaitu seorang yang bernama Diane Adler, yang ternyata dia adalah ibu dari Mary. Namun pada artikel berikutnya ia pun mengetahui bahwa dia telah meninggal karena bunuh diri. Rasa penasaran Bunny pun membawanya untuk menemui Frank pada malam itu. Mengetahui Frank membohonginya atas bakat yang dimiliki oleh Mary, Bunny pun meminta Frank untuk menceritakan tentang Mary yang sesungguhnya. Okay.
Akhirnya Frank menjelaskan pada malam itu Mary dan Dian datang kepada Frank untuk bicara. Namun saat itu Frank sedang buru-buru dan meminta Dian untuk menunggunya di rumahnya dan membicarakannya nanti. Sepulangnya Frank semuanya sudah beda. Mary ada di sofa sedangkan ibunya sudah nggak bernyawa di toilet. Nah sejak saat itu Frank tinggal bersama Mary sampai hari ini. Ini adalah hari keempat Mary di sekolah. Ketika berada di bus menuju sekolah, Mary melihat seorang murid yang dengan sengaja membuat seorang anak terjatuh, sehingga membuat prakaryanya hancur seketika. Ketika membela anak itu, Mary pun didatangi oleh pembuli itu, dan yang terjadi adalah ya, ini adalah kali keduanya Frank dipanggil ke sekolah. Meskipun Mary memukul pembuli itu hingga hidungnya patah, Frank sama sekali nggak menyalahkan Mary. Saat menghadap kepala sekolah, Frank malah mengatakan bahwa ia bangga terhadap Mary karena ia telah membela yang seharusnya dibela. Kepala sekolah pun sempat mengancam akan mengeluarkan Mary. Namun Frank di sini nggak ambil pusing meskipun dia tahu itu hanya sebuah gertakan. Singkat cerita, ternyata kepala sekolah punya niat lain pada ponakannya itu. Mengetahui Mary adalah seorang anak jenius, ia pun menawarkan beasiswa full pada Mary untuk pindah ke sebuah sekolah anak-anak berbakat yang bernama Hoag Academy. Mendengar hal ini, wajah Frank pun langsung berubah, seolah ia tidak asing dengan tawaran tersebut. Kepala sekolah pun kembali meyakinkan bahwa hanya ada satu dari sejuta anak yang memiliki bakat seperti Mary. Dengan senyum, kepala sekolah mengatakan bahwa ia akan menanggung seluruh biaya Mary. Surprise-nya, Frank menolak tawaran tersebut. Hal ini tentu membuat semua guru yang ada di ruangan kaget. Di akhir kalimat, kepala sekolah pun mengatakan bahwa kurikulum sekolah ini nggak bakal mungkin bisa handle Mary, layaknya seorang anak yang berbakat. Dan Frank pun menjawab untuk memperlakukan ponakannya itu layaknya anak-anak pada umumnya, sambil meninggalkan ruangan tersebut. Sesampainya di depan rumah, ternyata ibunya Frank telah menunggunya, yang artinya itu adalah ibu dari ibunya Mary. Namun sayangnya Mary nggak mengenali wajah dari neneknya itu. Wajah Frank terlihat nggak begitu bahagia saat Evelyn memberikan laptop baru untuk Mary. It's a MacBook, darling. Top of the line. An apple? Dan Evelyn pun di sini terlihat ingin berbicara lebih dalam gitu. Namun Frank menolaknya dengan alasan bahwa Mary memiliki banyak PR malam ini. Namun kedatangan Evelyn jelas bukan hanya untuk memberikan Mary sebuah laptop. Melainkan ia ingin komplain kepada Frank karena menempatkan Mary pada lingkungan tempat tinggal dan sekolah yang enggak berkualitas. Evelyn juga dengan kontras meminta hak asuh atas Mary dan ingin membawanya. Ia berjanji akan memaksimalkan potensi Mary dan memperkayanya. Namun dengan tegas Frank menolak hal itu. Menurutnya, cara Evelyn hanya akan mengubur Mary dengan setumpukan les-les dan menyerahkannya kepada profesor tua sepanjang hidupnya. Menanggapi Frank yang tak mengikuti kemauannya, Evelyn mengatakan bahwa Frank telah mengambil hak asuh Mary secara ilegal dan ia akan membawa hal ini ke jalur hukum. Ternyata Evelyn atau ibunya dari Frank ini adalah seorang ahli matematika seperti turunannya. Seorang yang perfeksionis dan gak bisa kompromi. Karena sebuah alasan, kelahiran Mary pun juga gak sesuai dengan rencananya. Maka dari itu dia gak pernah menemui Mary sejak hari kelahirannya. Dan ini pertama kalinya dia bertemu. Jadi dari awal kelahiran Mary nggak ada satupun keluarganya yang mau mengasuhnya. Sehingga Frank mengambil alih untuk mengurus Mary. Nah ketika Mary tumbuh besar dan diketahui sebagai anak jenius seperti ibunya, neneknya Evelyn langsung mau mengambil alih anak ini untuk sebuah tujuan. No more math today. But I don't know. Neither does anybody else. Roberta knows. Pada malam harinya, Frank yang sedang berada di bar pun kembali ditemui oleh gurunya Mary, yaitu Bunny. Bunny mengatakan bahwa ia cukup concern dengan masalah yang sedang dihadapi oleh Frank. Di momen ini mereka terlihat memiliki cukup waktu untuk sebuah obrolan yang panjang. Seperti yang kita semua ketahui, obrolan yang diiringi oleh alkohol akan menghasilkan sesuatu yang mantap. Dan mereka pun berpatukan. Scene berpindah pada keesokan harinya. Pagi itu terlihat Mary yang sudah menginap di rumah Roberta sedang sibuk mencari DVD favoritnya. Namun Roberta yang sedang sibuk nggak bisa ngebantu Mary. Sehingga Mary balik sendiri ke rumahnya dengan membawa kunci yang sudah dititipkan ke Roberta. Nah pas masuk rumahnya, Mary pun berhasil membuat Frank dan Bunny canggung satu sama lain pada pagi itu. Look, You know what? I'm actually incapable.
Beberapa saat kemudian Frank menerima surat dari pengadilan yang mengatakan bahwa Evelyn berhak diizinkan untuk membawa Mary ke Boston bersamanya dalam waktu 2 hari. So what do you think? Dan sampailah pada momen itu. Hari pertamanya di Boston, Mary tampak sangat bahagia melihat kota-kota yang sangat megah. Sedangkan pada malam harinya, Evelyn memperlihatkan album fotonya bersama Dian yang terlihat sangat akrab dan selalu berdua. Mary pun mengambil album foto kedua yang isinya adalah foto Evelyn saat masih muda beserta kampusnya yaitu Cambridge University dan beserta tim riset matematikanya. Namun saat bertanya lebih jauh, Evelyn menolak untuk menjawab dan meminta Mary untuk segera tidur dengan alasan bahwa Mary akan mengerjakan banyak hal pada esok hari. Dan tiba di hari keduanya, Mary dibawa Evelyn ke sebuah tempat seperti universitas gitu, yaitu untuk memecahkan sebuah bilangan matematika. Sebelum sampai ke kelas itu, Evelyn menjelaskan tentang pajangan besar yang ada di tembok yang mereka lewati. Ia mengatakan bahwa seharusnya foto Dian berada di tembok itu, namun Dian gagal ketika hampir menyelesaikan proyek tersebut. Sampailah di kelas itu, Mary diminta untuk memecahkan masalah bilangan yang ada di hadapannya. Namun Mary terlihat kebingungan yang cukup lama. Profesor pun terlihat meremehkan Mary dan memutuskan untuk menutup soal itu. Nah, saat berjalan keluar, wajah Evelyn terlihat sangat kesal seolah dia nggak terima sambil berjalan cepat. Mary pun mengatakan bahwa itu hanyalah pertanyaan sederhana, tapi karena soal yang diberikan salah, maka masalahnya nggak bisa dipecahkan. Mendengar hal itu, Evelyn pun langsung putar arah dan kembali ke ruangan tersebut. Alhasil, Mary pun berhasil menyelesaikan masalah bilangan itu dengan sangat mudah. Di akhir kalimat, profesor bertanya alasan Mary kenapa dia nggak mengoreksi soal itu kalau dia tahu kalau itu salah dari awal. Dan Mary pun menjawab, Frank says I'm not supposed to correct older people. Setelahnya Mary pun diantar pulang pada hari itu. Sampainya di rumah, Frank mengatakan bahwa Mary akan bertemu seseorang untuk menjawab beberapa pertanyaan sesuai putusan pengadilan. Frank meminta Mary untuk tidak nakal dan menjawab pertanyaan jujur. Di momen ini Mary sempat membahas soal Evelyn. Mary pun mengatakan bahwa ia sangat menyukai Evelyn karena Evelyn sangat mirip dengan ibunya. Dan kemudian Mary juga mengatakan, I don't want to live with her. scene berpindah pada sebuah ruangan, di mana Mary diwawancarai. Mary mengakui bahwa Evelyn memintanya untuk tinggal bersamanya, sedangkan ia ingin tinggal bersama Frank pamannya. Dengan wajah ngeselinnya, Mary pun menjawab semua pertanyaan termasuk tentang teman dekatnya yaitu Fred dan Roberta. Namun wanita itu cukup kaget mengetahui bahwa sahabat Mary yang bernama Roberta itu adalah seorang wanita berumur 40 tahun. Scene pun berpindah pada ruangan pengadilan dan ini adalah sidang kedua. Di momen ini Evelyn mendatangkan ayah kandung dari Mary untuk membantunya memenangkan hak asuh dari Mary. Namun statement dari ayahnya ini sangat mudah dipatahkan oleh pengacara Frank. Semua perkataannya dinyatakan tidak logis dalam upaya mencari Mary. Bahkan nama tengah dan tanggal lahir anaknya sendiri ia tidak mengetahuinya. Sehingga sidang kedua itu dimenangkan oleh Frank dan pengacaranya dengan telak. Selesai dari sidang itu, Frank sedikit bercerita tentang ibunya. Nggak seperti layaknya obrolan seorang anak dan ibu, melainkan seperti seorang teman, saking canggungnya dan kakunya keluarga ini. Sesampainya di rumah, Frank dan Roberta menemukan Mary yang sudah nangis. Mary mengetahui bahwa ayahnya masih hidup namun nggak pernah berusaha untuk menemukannya. Mary juga menambahkan bahwa ayahnya tinggal di kota yang sama dengannya. Bahkan tanpa bantuan navigasi pun ia dapat menemukan Mary. Merasa nggak ada yang sayang padanya, Frank langsung mengajak Mary ke sebuah rumah sakit dan meminta mereka berdua untuk duduk dan menunggu. Dan setelah sekian lama, Mary yang telah tertidur pun dibangunkan oleh Frank untuk menyaksikan sesuatu. It's a boy. Itu adalah momen kelahiran seorang anak beserta keluarga besar yang telah menunggunya dengan tawa dan tangisan bahagia. Frank mengatakan bahwa itulah yang terjadi ketika Mary lahir dulu. Mary yang tersenyum bahagia pun bertanya kepada Frank. Can we stay for another? Mary pun akhirnya menikmati suasana itu dan meminta kepada Frank untuk menunggu momen-momen kelahiran lainnya sehingga ia dapat melihat lebih banyak lagi. Dan tiba di saat sidang ketiga. Topik pada sidang kali ini lebih intens daripada sidang-sidang sebelumnya. Pengacara Frank membuka bahasan tentang cara Evelyn mengasuh Dian. Menurut pengacara Frank, Evelyn adalah seorang ibu yang terlalu mengatur dan memaksakan kemauannya pada anaknya.
Beberapa kasus pun dibahas, mulai dari kekasih Dian yang dilaporkan ke polisi atas dasar penculikan dan depresi yang pernah menyebabkan Dian melakukan percobaan bunuh diri pada tahun 1996. Namun saat menjawab pertanyaan itu, Evelyn memenangkan statementnya dengan alasan bahwa anak jenius seperti Dian memerlukan perlakuan yang berbeda dari anak-anak pada umumnya. Scene pun berpindah pada sebuah restoran. Terlihat Frank dan Bunny yang sedang melihat Mary yang tersenyum bahagia dari kejauhan. Terlihat dari wajah Frank bahwa ia sangat mengkhawatirkan ponakannya itu. Dan hari ini adalah sidang keempat. Namun ini bahkan lebih buruk dari sidang sebelumnya. Pertanyaan-pertanyaan yang dilemparkan kepada Frank membuatnya terlihat seolah enggak layak mengurus seorang anak. Mulai dari pekerjaan, tempat tinggal, asuransi kesehatan, dan lain sebagainya. Namun satu hal, saat dia ditanya pekerjaan, Frank mengatakan bahwa dia adalah seorang guru. Namun itu dibantah oleh pengacara Evelyn dan mengatakan bahwa ia adalah seorang profesor dari Boston University. Pengacara Evelyn mengatakan bahwa Frank tidak pernah mendapatkan perhatian khusus layaknya saudarinya Dian yang diakui sebagai seorang bintang. Sehingga ia mengambil Mary untuk melakukan balas dendam dan menyalahkan ibunya atas kematian Dian. Frank pun langsung menyangkal hal tersebut dan mengatakan bahwa ia membesarkan Mary sesuai dengan harapan yang diinginkan oleh Dian ibunya. Meskipun begitu, Frank tetap terpojok dinyatakan tidak cukup mampu untuk mengurus Mary dan gambling pada masa depan anak jenius itu. Frank pada sidang terakhir ini terlihat sangat enggak begitu bahagia, begitupun saat ditemui oleh pengacaranya. Pengacaranya meminta kepada Frank untuk mengikuti putusan pengadilan yaitu mencari wali asuh untuk Mary sebagai jalan alternatif. Karena menurut pengacaranya usaha yang dilakukannya akan sia-sia karena ia sangat mengetahui karakter hakim yang memimpin sidang tersebut. Bukan karena menyukai Evelyn, asuransi atau lain sebagainya, tapi karena uang. Meskipun awalnya menolak, Frank terpaksa harus menerima keadaan tersebut. Scene berpindah pada sebuah rumah yang dua orang pemiliknya itu berada di belakang Frank. Ia memperkenalkannya ke setiap sudut beserta fasilitas yang ada di rumah tersebut. Singkat cerita, Frank pun mengatakan bahwa Mary menyukai dan akan membawa seekor kucing. Meskipun terlihat melas, kedua pihak itu menerima keadaan tersebut dengan berat hati sampai menyorot pada sebuah piano di rumah itu. Ternyata Mary sangat menyukai piano yang dimana Frank nggak mampu untuk membelinya. Nah, itu alasannya kenapa Mary sempat menyinggung piano yang ada di rumahnya Evelyn. Namun Evelyn enggak menyukai kucing. Sampailah pada momen itu, Frank membawa Mary ke rumah barunya. Frank tetap berusaha untuk membujuk Mary dengan beberapa hal, seperti sekolah yang lebih baik dan lain sebagainya. Namun itu ditolak oleh Mary. Yang diinginkan hanyalah Frank, Fred, dan Roberta, beserta sekolah lamanya yang payah itu. Sejak hari itu nggak pernah ada lagi tawa di wajah Frank, begitupun Roberta. Bunny yang selama ini menjadi teman ceria dan penenang Frank pun juga nggak mampu lagi merubah raut wajah Frank itu. It was a huge success. I thought it would be a nightmare. Beberapa waktu setelah itu Frank datang untuk membawakan Mary sebuah hadiah, namun dihalangi oleh laki-laki yang kini adalah ayah tiri dari Mary. Ia mengatakan bahwa kondisi Mary tidak begitu baik sambil menahan Frank dan mengatakan bahwa Mary enggak ingin bertemu dengannya. Ia juga menambahkan bahwa alasan dari kondisi Mary adalah Frank itu sendiri, sehingga ia tak mengizinkan Frank untuk menemui Mary. Hari per hari pun mereka lewati tanpa wajah bahagia, Frank, Roberta, begitupun Bunny. Namun pada hari itu Bunny yang sedang berada di sebuah perpustakaan nggak sengaja melihat Fred yang terpapang di sebuah mading dengan tagline adopsi. Bunny pun langsung menghubungi Frank untuk memberitahu hal itu. Namun sayangnya Frank menolak panggilannya. Bunny yang gak kehabisan ide mengirimkan foto dari mading itu kepada Frank. Mengetahui hal ini, Frank meninggalkan pekerjaannya dan segera menuju ke tempat adopsi pet tersebut. Namun sayangnya, hari ini adalah hari terakhir Fred di tempat tersebut. Frank pun memaksa menerobos masuk ke tempat itu, dan yang ia temukan adalah setelah mengantarkan Fred ke rumah, tanpa membuang waktu, Frank dan Roberta pun langsung menuju ke rumah tempat Mary dititipkan. Dengan wajah emosinya, Frank mengetok rumah itu dan menanyakan keberadaan Mary dan Evelyn.
Saat laki-laki itu ingin menghalangi Frank, Roberta menahannya dan mengatakan dengan sebuah ancaman. Frank pun langsung menerobos masuk, di mana Evelyn serta orangnya sedang mengajari Mary sesuatu. Frank pun langsung mengajak Mary untuk pulang bersamanya. Namun Mary yang kecewa pun langsung menolak dengan tegas sambil berlari. Saat dihalangi oleh Evelyn, Frank langsung mengeluarkan sebuah dokumen dan segera mengejar Mary yang berlari keluar. Evelyn pun segera menghubungi polisi. Namun secara tidak sengaja ia melihat dokumen yang diberikan oleh Frank tadi adalah penelitian Dian tentang suatu hal yang telah selesai. Ternyata ini adalah semua yang diinginkan oleh Evelyn. Namun Mary mengatakan bahwa mereka telah membawa Fred pergi. Nah, karena Fred telah diselamatkan oleh Frank, Mary terlihat lebih baik dan menerima permintaan maaf dari Frank. Frank pun mengakui bahwa awalnya ia berpikir nggak cukup baik untuk mengurus Mary. Sampai ketika ia tersadar bahwa ia telah membesarkan Mary dengan sangat baik. Scene pun berlanjut kepada Frank dan Evelyn. Percakapannya cukup intens pun terjadi terkait tentang Dian dan penelitiannya. Frank terlihat mengeluarkan semua emosinya. Ia pun mengatakan secara tegas bahwa Frank mendidik Mary sesuai permintaan Dian. Evelyn pun langsung mengalihkan dengan menanyakan alasan mengapa Dian tidak menerbitkan penelitiannya. Dengan wajah sedih, Frank mengatakan bahwa Dian pernah menceritakan bahwa ia akan menerbitkan penelitian luar biasa itu, namun setelah hari kematiannya. Evelyn langsung membantah statement itu, karena kematian Dian adalah 6 tahun lalu, sedangkan penelitian itu masih belum diterbitkan hingga hari ini. Namun yang dimaksud oleh Frank bukanlah kematian Dian, melainkan kematian Evelyn. Mendengar hal ini, Evelyn hanya bisa terdiam dan menunduk tanpa mengatakan sepatah kata pun. Frank mengatakan bahwa ia telah membujuknya, namun ia tak bisa mematahkan kerasnya pemikiran Dian. Frank juga menambahkan bahwa ia mengetahui karakter Dian yang memiliki kecenderungan mengambil keputusan tanpa memikirkan yang matang. Dengan rendah hati, Frank pun meminta Evelyn untuk menerbitkan karya itu, karena Frank tahu hal inilah yang selama ini diimpikan oleh ibunya. Sesaat setelah Frank meninggalkannya, sambil menangis Evelyn menghubungi MIT untuk segera menerbitkan karya luar biasa itu. Good afternoon. You've reached the Department of Mathematics. You'd like to speak to an operator. Please stay on the line and someone will be with you. Scene berpindah pada sebuah universitas. Terlihat proses mengajar sedang berlangsung. Namun salah satu orang yang ada di ruangan itu adalah Mary. Karena bakat yang dimiliki Mary membawanya ke dalam sebuah kelas yang jauh di atas usianya. Mulai dari hari itu, wajah Frank pun kembali tersenyum seperti sebelumnya. Nah, sebelum mereka sampai ke rumah, Frank pun memutuskan untuk berhenti ke sebuah tempat. Senyuman terakhir Frank dan Bunny pun menjelaskan segalanya. Betapa bahagianya mereka atas kembalinya Mary. Nah, meskipun Mary sempat meremehkan sekolah lamanya, kini ia tampak sangat merindukan teman-teman seusianya. Bertingkah layaknya anak seumurnya dan itu adalah semua hal yang diinginkan oleh ibunya Dian. Dan film pun tamat. Oke, baiklah, mungkin sampai di sini saja teman-teman untuk alur cerita film kita kali ini. Terima kasih buat teman-teman yang telah mengikuti alur cerita film ini sampai selesai. Sekian dari Mimin, sampai jumpa di konten berikutnya.